Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi untuk podcast bersama Pasar ya. Oh ya, teman-teman yang bergabung di webinar Peta Kesadaran itu nanti ada kuesioner nanti diisi, kemudian tuh kita akan bikin database gitu ya, database untuk jadi nanti yang bergabung itu akan diukurkan ya LOC-nya, sehingga kemudian tuh setelah melihat LOC seluruh peserta kan kita bisa ini yang cocok materinya yang ini dulu, bukan yang itu dulu gitu ya. Jadi itu enaknya kalau kita punya database. Jadi teman-teman mohon mohon bantuan untuk diisi. Teman-temannya juga diisikan, nanti kita akan bikinkan database-nya ya. Ya, jadi biar tidak, kalau ini kan perbincangan sekarang ini yang sifatnya dengan pasarif ya. Jadi mungkin yang banyak mendapatkan manfaat pasarif, mungkin yang lain ya sedikit. Makanya kita perlu disesuaikan ya, disesuaikan. Misalnya ini kan kita sudah 2.000 ini. Dari 2.000 peserta, nanti kita misalnya 500, itu masih di bawah 200. Terus nanti kan ketahuan tuh ya. Katakan 500 lagi di bawah 400. 1.000 lagi katakan di atas 400. Di bawah 500 lah. Ini kan kita bisa punya punya data ya untuk merancang materi podcast yang itu berguna gitu ya, sangat berguna. Jadi mohon teman-teman ini ya partisipasinya untuk mengisi mengisi kuesioner. Dan juga begini, kalau misalnya teman-teman yang mengisi kuesioner kan teman-teman ini punya buku bacaan ya. Misalnya, untuk Mas Camim baca fokus dulu di bab tentang ini, ya kan. Kadang-kadang kan kita membaca buku itu yang bikin malas tuh, sudah baca nggak mudeng-mudeng gitu ya, karena nggak relate dengan fase evolusi kita gitu kan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut obrolan kita hari ini. Ya Bang. Kita ngomongin soal siklus sosial ya. Ya. Siklus dari sebuah status level sosial. Oke. Itu kemudian tuh ini membutuhkan tindakan sistemik, bagaimana kita berpindah, ya, bagaimana kita bergerak dari level sosial paling luar masuk ke level lebih dalam lagi, lebih dalam dan lebih dalam, ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan ya, hukum pertamanya bahwa
diri kita itu source. Source of possibility. Bukan resource, ya. Ada yang bisa bedain antara source dan resource? Source itu sumber dari mana sesuatu itu berasal, ya. Sementara resource itu sesuatu yang bisa digunakan untuk fungsi tertentu, ya. Seperti itu. Jadi kalau resource itu something, ya. Something yang digunakan untuk memenuhi fungsi tertentu, ya. Tapi kalau source itu sumber. Ini ini sumber daya, karena kalau bahasa Indonesia kan sumber daya, ya. Iya. Sumber daya, kalau source of possibility sumber kemungkinan. Potensi kemungkinan. Sementara resource itu sudah jelas, ya. Iya. Maka yang perlu dipahami itu bahwa kita harus mengubah dulu source possibility, ya. Kita harus mengubah dulu source possibility kita. Di dalam termnya Joe Dispenza, ya. Dalam termnya Joe Dispenza itu adalah mengubah blueprint kuantumnya dulu, ya. Blueprint kuantum. Nanti modusnya, ya, modus bereksistensinya dulu itu sebagai blueprint kuantumnya. Yeah. Lalu memang dengan mengubah blueprint kuantum diri kita, itu nanti secara kesadaran, ya, secara kesadaran kita akan terhubung dengan orang-orang yang di luar level sosial kita. Jadi kita mungkin akan tergabung dalam komunitas-komunitas. Cuma memang untuk berpartisipasi dalam sebuah level sosial itu kan butuh resource, ya. Ya kan? Iya. Dia butuh resource, butuh modal. Dia butuh modal. Jadi dari situ, tapi modal yang paling pertama itu adalah level kesadaran, ya. Level kesadaran. Saya dulu berubah status sosial saya itu, apa maksudnya berubah dalam pengertian lingkar, ya. Lingkar pergaulannya berubah itu barokahnya belajar ilmu terapi. Iya. Barokahnya belajar ilmu terapi saya berubah. Memang saya belum punya modal. Dalam pengertian tuh modal finansial tuh belum punya. Tapi saya punya modal pengetahuan. Ada yang error, silakan coba lagi. Dari situ kemudian tuh saya menawarkan diri, siapa yang mau terapi? Terapi, ya, terapi gratis. Saya tawarkan saja. Pertama saya tawarin dulu ke Om, ya.
Nawarin ke Om waktu itu kan habis operasi jantung ya, habis kateter gitu, Iya. habis bypass. Kan persoalannya kan gula darah dengan apa namanya kolesterolnya itu loh. Selalu rendah. Apa namanya LDL ya. Lalu kemudian tuh Om pakai terapi Topfil gitu ya. Iya. Pakai Topfil. Coba aja 3 bulan dulu. Saya bikinkan rule-nya begini, Om kerjakan gitu ya. Om waktu itu masih tiap hari konsumsi apa namanya? Konsumsi omega 3 ya, minyak ikan gitu ya. Iya. Obat-obatan lah tiap hari gitu. Orang habis operasi jantung kan. Dan sudah 3 tahun konsumsi itu tetap saja belum. 3 tahun. Sudah 3 tahun konsumsi obat-obatan itu gitu ya. Tapi ya kolesterolnya masih bermasalah. Gula darah juga masih bermasalah. Lalu kemudian tuh coba aja Om prosedur ini gitu ya. Benar kan Iwar? Om saya science minded. Benar kan Iwar? Yuk jelasin dulu gimana sampai bisa berhasil. Yuk nggak bisa nyuruh saya praktek tanpa ngajarin saya urutan. Coba jelaskan dulu gitu ya. Terus saya jelasin itu, lalu kemudian ada prediksi ya dah. Iya. Saya melakukan prediksi. Pokoknya kalau 3 bulan Om melakukan tindakan apa ya terapi yang saya ini itu nanti akan ada perubahan banyak. Kok bisa? Kok bisa? Katanya. Lalu saya menjelaskan. Waktu itu dia cukup ini apa namanya? Saya jelaskan E sama dengan MC kuadrat. Iya. Oh paham dia. Paham karena kan engineer ya. Iya. Dia engineer gitu. Dia paham. Lalu kemudian tuh malah saya diajarin ganti ya. Karena dia paham betul apa yang saya bicarakan. Iya. Lalu kemudian itu akhirnya bahwa kita sebenarnya punya potensi ya, potensi energi. Potensi ini tuh harus dikelola sampai dia apa disebut koheren gitu ya. Iya. Kalau potensi itu tidak koheren dengan realitas, dia hanya sebagai potensi. Nah, waktu itu kita ngomongin soal bahwa emosinya ya, energinya itu yang lemah, yang aktual gitu ya, yang koheren. Iya. Nah, itu harus dibatalkan ya. Energi lemah yang sudah koheren itu harus dibatalkan. Lalu dia harus diganti dengan yang energi tinggi. Iya. Lalu cerita Om. Iya katanya waktu saya naik haji, kan setelah ini ya, setelah operasi jantung itu naik haji dia. Oh selama di tanah suci gitu, seluruhnya normal gitu ya. Padahal saya nggak melakukan apapun, mengubah pola makan gitu ya. Malah sana makannya agak ini karena di hotel, jadi saya nggak pantang, tapi diperiksa dokter tuh normal semua katanya. Pas saya pulang dari tanah suci lagi, kembali lagi dia. Iya. Ajaib. Yaitu di tanah suci katanya bahwa potensi
tinggi kita itu koheren di sana, Iya. mengalami koherensi secara otomatis gitu ya. Koheren. Jadi ada nilai energi dari sosial itu. Ada level energi kolektif yang berbeda di sana. Iya. Ya, gimana orang naik haji semua? Iya. Nah, dari situ kemudian tuh akhirnya benar. 3 bulan sesuai prediksi saya ya udah deh. Ini udah 3 bulan, waktu itu kebetulan dia 3 bulan itu di Singapura. 3 bulan dia di Singapura kerja, terus pas turun pas ini, ya udah saya udah cek di Pro dia, jam 4 kamu ambil ya. Kamu pergi ambil gitu. Baru baca sendiri hasilnya, coba. Apakah prediksimu benar? Saya juga deg-degan tuh. Saya juga deg-degan disuruh ambil sendiri lah. Kalau saya sih katanya ya. Tapi memang selama 3 bulan ini saya merasakan perasaan saya berbeda. Apakah perasaan berbeda ini diikuti dengan perubahan secara klinis, ya kan? Iya. Saya nggak ngerti. Coba kamu ini sendirilah. Kalau sampai benar-benar ini metodenya ini mengubah hasil klinis saya akan promosikan kamu ke teman-teman saya gitu ya. Iya. Nah, di situ ternyata normal semua. Ternyata normal semua. Iya. Nah, di situ mulai dia akhirnya, oh wah, ini harus diberitakan ini katanya. Ini harus diberitakan. Udah lah, kamu duduk manis saja, saya ya bagian promosi gitu ya. Iya. Ya Om, lingkaran pergaulannya kan, lingkaran sosialnya Iya, betul. tinggi kan. Wah, saya sampai diperkenalkan ke Keraton Jogja itu. Dikenalin ke dokternya. Prof. Sugeng itu kan pernah jadi dokternya Om gitu ya. Jadi saya dapatnya itu ya karena level kesadaran itu ya. Iya, betul. Kalau saya punya Om, mungkin kita punya tetangga, tapi kita tidak bisa koheren dengan kesadaran mereka, kita nggak bisa masuk gitu ya. Jadi dari situ tuh awalnya tuh sudah sampai kenal Pasagiran, Jogja itu kan. Jogja itu kan punya lingkaran lingkaran sendiri. Jadi ya seperti itu saya mengubah dimensi sosial saya. Iya. Seperti itu. Jadi harus ada ya yang pertama itu kita harus meningkatkan level kesadaran kita pada bidang ilmu tertentu ya. Iya. Bidang ilmu tertentu. Karena itu akan menentukan tuh lingkaran sosial kita. Lingkaran. Dari situ, dari Prof. Sugeng langsung menyebar kemana-mana ke lingkarannya Prof. Sugeng. Terus langsung masuk ke air. Diajak kita adakan seminar gitu ya. Ini karena teruji klinis. Bahkan Prof. Sugeng sendiri mengujinya gitu ya. Dia pada ganggu gula darahnya juga begitu. Bisa berubah, iya Prof. Pas itu saya mulai masuk ke lingkarannya Prof. Sugeng itu. Sampai disuruh ngisi kuliah. Ngisi kuliah di kelasnya. Iya. Ya itulah pengaruh level kesadaran ya. Iya. Jadi mudah menerangkan ilmu itu. Nah, jadi pertama-tama memang untuk ini ya harus upgrade dulu level kesadaran. Blueprint kuantumnya itu harus diubah. Blueprint kuantum harus diubah sehingga itu akan menarik orang-orang yang
satu frekuensi. Oh iya. Ya, jadi selama kurang lebih setahun pertama di Jogja setelah kasus itu, saya itu banyak menerima ya teman-temannya Om gitu. Saya pernah sekali ada yang Parkinson gitu. Iya. Parkinson, ya dia menjalani itu berubah. Dia salah satu profesor di UNY gitu. Temannya Om. Profesor gitu. Saya diamplopin 6 juta kayak. Tebal. Amplopnya tebal kali. Ya, amplopnya tebal, Bang. Oh, pernah diamplopin, saya 75 pernah. Saya pernah itu dapat ini dari lingkarannya itu dapat 75 juta. Lah daripada operasi. Operasi bisa habis 500 juta. Iya, betul. Dari situ tuh, oh begini ceritanya ya. Iya. Begini. Jadi mesti memang ada apa ya? Sos dalam diri kita itu harus dimaksimalkan ya. Iya. Harus dimaksimalkan. Oh, saya kemudian itu dibawa-bawa Prof. Sugeng gitu ya, dibawa-bawa ke Sarjito, dibawa ke pasien teman-temannya yang mengalami kondisi-kondisi kritis di UGD gitu ya, IGD gitu. Iya. Dimasukkan ke IGD. Di situ itu cepat banget gitu loh. Jadi ada yang apa sudah 2 tahun di IGD gitu. Wah, 2 tahun di IGD. Iya. Sarjito kebetulan guru besar kedokteran, jadi kayaknya aman lah biayanya. Ya kan, asuransi kayaknya. Itu coba kata Prof. Sugeng, coba diuji klinis itu kan alat-alatnya gitu ya. Iya. Alat-alatnya gitu sensitif gitu ya terhadap perubahan. Saya dibawa ke sana, saya tapping gitu ya. Itu langsung berubah, 3 hari langsung keluar dia. Wah, di situ awalnya saya di Jogja itu sampai pokoknya kita ngadain pelatihan pokoknya sama Prof. Sugeng tuh. Ini luar biasa katanya. Yaitu barokahnya belajar energi psikologi ya. Saya dalami betul soalnya. Iya. Barokahnya itu di situ. Di situ level sosial saya berbeda. Wah, akhirnya terkenal. Karena sampai praktek di rumah sakit kok saya. sama Pak Sagiran tuh karena saya jelasin kamu praktek aja di rumah sakit saya ya. Padahal saya nggak dokter gitu ya. Tapi kalau soal ketuk-ketuk ini saya frekuensinya itu loh bisa setel gitu. Iya, Bang. Jadi itu ya. Jadi yang harus diubah dulu blueprint kuantumnya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui blueprint kuantumnya isi itu ya, isi kuesioner ya. Nanti dihitungkan. Isi kuesioner. Jadi itu ini cerita tentang dari source menjadi resource gitu, Bang. Ya, saya ubah dulu source saya jadi menjadi resource. Yeah. Nah, seperti itu ya. Dan dari situ pokoknya saya waktu itu langsung inilah. Setelah seminar dengan Prof. Sugeng, itu saya langsung pokoknya ke radio gitu ya. Yeah. Saya pernah audiensi soalnya Prof. Sugeng itu. Saya audiensi di KR ya, Prof. Sugeng untuk seminar kami itu. Prof. Sugeng kan lingkarannya guru besar ya, jadi gampang gitu. Kita ngundang guru-guru teman-temannya gitu ya, gampang sekali. Ya, betul. Dan itu datang sendiri saja gitu ya. Saya juga waktu itu saya pikir ya, saya juga nggak tahu kan lingkaran pertemanannya Om gitu ya. Ternyata lingkarannya lingkaran Sultan semua. Ya situ kemudian tuh saya Om kan ini ya
Pertamina apa teman-temannya ini. Oh gitu ya. Iya. Ada pegawai Pertamina yang ini, wah, kenalin. Banyak yang stroke ya. Banyak yang stroke. Ya. Dari situ kata Om, kamu juga ternyata mata duitan. War. Wah, kalau soal itu Om, itu saya mencintai gaya hidup orang kaya soalnya. Iya. Saya kan dari kampung langsung ke Dunkin Donut saya. Tapi ini katanya lebih menguntungkan mereka karena mereka kalau kemudian kan mereka menguasai tekniknya kan. Iya betul. Mereka kemudian tuh setelah mengalami pembuktian lewat kasus mereka, lalu mereka saya ajarin ini loh caranya itu gini. Iya. Lalu kemudian tuh saya dibawa-bawa, Om, coba kamu ke penjara-penjara lah, jangan kamu cari-cari orang kaya terus. Akhirnya saya dibawa ke Wiroguna gitu ya. Udah kamu ajarin tuh orang-orang yang nggak ada duitnya, kamu ikhlas nggak ini? Soalnya lihat saya senangnya jalan sama. Iya. Ini kamu kayaknya ini mulai kelihatan borjuisnya gitu ya. Ya, akhirnya saya banyak ini juga ngajar di Wirogunan gitu ya, terus ke rumah sakit ke penjara anak-anak di mana itu di Purworejo, itu setelah Purworejo penjara anak-anak ada di sana gitu. Iya. Apa namanya itu ya, kotanya kok lupa Saya nggak hafal daerah sana. Kota apa namanya, setelah Purworejo itu ada penjara anak-anak di sana. Jadi itu bagaimana merubah level sosial. Iya. Jadi tetap kembali ke peningkatan kesadaran. Ya, peningkatan kesadaran dan ada ilmu yang kita kuasai. Ada ilmu. Waktu itu saya barokahnya ilmu energi psikologi itu. Iya. Waktu itu belum kenal Hawking. Iya. Tapi saya betul-betul mendalami itu energi psikologi itu. Buktikan kalau di fobia gitu ini kayak ya cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. Dan saya bisa jelaskan seandainya nggak berhasil, itu saya bisa jelas, saya bisa prediksi gitu ya. Iya. Ini kan kekuatan ilmu itu kan bisa memprediksi. Apa yang kita prediksi itu tidak jauh-jauh beda dengan kenyataan. Nah, itu orang berilmu harus begitu. Jangan kemudian nggak ada prediksi. Kalau berhasil, ini saya. Kalau nggak berhasil, Allah belum menghendaki. Abu Naw, itu kalau begitu nggak fair gitu ya. Iya. Jadi dengan adanya ilmu itu kan untuk memprediksi ya, memprediksi. Misalnya kita prediksi 10. Oh, yang terjadi 9. Oh, ini senang orang. Oh, dekat. Kenapa kok tidak sampai 10? Kita periksa lagi. Iya. Ya kan, kita periksa lagi. Jadi berhasil itu bisa diterangkan, bisa diprediksi, ya toh? Jadi kita dalam ilmu itu begitu. Kita prediksi kalau berhasil prediksinya begini. Kalau tidak berhasil prediksinya juga begini nanti. Jadi orang itu kok bisa ya? Sebelum ada kejadian dia sudah tahu potensi kejadian itu dan bisa mengukurnya lah, itu ilmu namanya ya. Iya. Itu gunanya ilmu. Jadi kalau orang udah punya ilmu itu, insya Allah nggak bakal miskin, nggak bakal fakir. Ya itulah ininya. Ya ini cerita. Semoga memotivasi ya, memotivasi. Bagaimana cara? Ya saya belum punya uang ya. Saya belum punya uang. Ya akhirnya ya saya modal ilmu ya, barokahnya belajar. Itu kemudian saya betul-betul menyaksikan tuh bahwa orang kalau yang
berilmu itu akan diangkat derajatnya lah ya, di level sosialnya diubah. Iya. Saya benar-benar mantap itu. Oh ya, ya, ya. Dulu saya levelnya level gembel loh. Barokahnya mempelajari ilmu, benar-benar mempelajari, diangkat ke level yang sosial lebih tinggi. Oh iya, benar ini. Nah, seperti itu. Maka kemudian untuk Pak Sarif, ya, untuk Pak Sarif, tentu fokusnya kan ke progresif ya akhirnya. Kita mengerti di 435 itu kan ya, 435 kita punya kendala. Kendalanya adalah social level, ya toh? Iya. Bagaimana mengatasinya? Jangan langsung dihadapi di sini, kan belum punya resource. Kan belum punya resource. Diatasinya dengan jangan berkutat di sini. Iya. Gitu. Tapi langsung naikkan ke 430, 440. 440 apa? 440 itu menjalani progresif. Progresif lebih penting dari hasil, ya. Iya. Jadi sudah jalani saja progresif. Dari situ kita mulai melihat, dari menjalani prinsip 440 ini, kita akan terbebaskan itu dari program kolektif bahwa yang mampu menyelenggarakan proses penyembuhan itu dokter. Enggak. Malah pasien, malah apa namanya, yang saya hadapi itu banyak dokter malah. Iya. Di situ tuh akan kelihatan tuh, oh ternyata anggapan bahwa yang mampu menciptakan ruang atau yang mampu menyiapkan ruang untuk proses penyembuhan itu bukan hanya rumah sakit, bukan hanya dokter. Jiwa kita itu mampu, ya. Ya. Itu yang apa namanya, yang saya temukan dalam pengalaman saya. Saya juga akhirnya mengerti dunia. Oh, seperti itu penyembuhan ini, ya. Sekarang kalau ini Pak Sari, saya sekarang kalau ada orang ini berapa Bang, udahlah nggak usah, kalau saya ditarif itu mahal. Yeah. Sejak awal saya kalau disuruh ini tuh mahal, tapi kalau sekarang itu minta 2 ekor kambing aja. Nanti kambingnya saya kasihkan ke orang kampung gitu ya, orang kampung yang tidak punya penghasilan nih rawat kambing. Ya, jadi itu aneh ya. Jadi bahwa kita akan melampaui segala bentuk atribut-atribut sosial dengan progresif ya, kesadaran. Karena diri kita itu source. You are source. Diri kita source. Source of possibility. Ya kan, diri kita itu source of possibility. Iya. Di situ kemudian tuh akan terlampaui keminderan kita di tingkat sosial level, ya toh? Yeah. Akan terlampaui itu keminderannya. Dan itu saya kemudian tuh saya di radio ya, saya dibawa ke radio waktu itu. Pertama dibawa ke radio di UIN Sunan Kalijaga ya, Rasida FM. Itu saya pertama kali pegang mic itu Pak, yang dimasukkan ke kuping gitu. Itu gemetar saya. Saya kira mau diapain kok. Ini banget, hening banget gitu ya di ruangan rekaman itu. Biasa tidur di jalanan, kupingnya sok. Ototnya kaget gitu ya. Ternyata begini ya ruang rekaman, ruang siaran itu. Gitu ya. Kebetulan waktu itu penyiarnya teman saya
Ditanya, keluar kenapa kamu? Ya ini mohon maaf saja, ini saya orang kampung, baru masuk ruangan begini, saya berubah batinnya. Iya. Ditertawain. Terus saya tetting dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya gemetar gitu ya. Saya keterangkan saja bahwa memang kalau kita itu apa ya, manusia itu takut pada hal yang belum dia ketahui gitu. Iya. Itu kan ini apa namanya, nature kita seperti itu. Itu untuk proses adaptasi kan. Nah, dari situ. Jadi kalau terpaku di sini, disinilah orang itu kemudian tuh nekat. Untuk menaikkan level sosial saya korupsi aja lah. Kan nggak bisa dia udah melihat kenyataan level sosial ini ada harganya. Iya. Ada iuran membership-nya gitu kan. Disitulah orang cari inilah ya, cari anak orang kaya gitu ya, ini nikahin aja biar naik sosial level. Kayak ini teman saya gitu ya. Iya. Teman saya dia nikah sama orang kaya, habis itu dikeluarin, udah kamu kontrak di sana ya. Udah kamu jangan numpang sosial level. Kamu berusaha sendiri, wah sekarang malah melarat dia. Ya, kamu udah tahu ayahnya udah belajar begini, kamu malah pancing-pancing. Kamu kira ini ya, dikiranya dengan masuk ke sosial level istrinya, dia akan langsung jadi, ternyata enggak. Sama mertuanya udah kamu ngekos dulu, ya kamu ngekos dulu, saya hanya akan menolong kamu dalam kondisi darurat. Silakan kamu berjuang gitu. Wah, soro. Iya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman yang mengalami hambatan sosial itu ya, level sosial, dari pengalaman saya, mau nggak mau itu harus progresifnya yang kencang gitu ya. Karena memang hasil itu ada strukturnya. Kemiskinan itu struktur itu, sosial struktur. Teman-teman yang memahami kemiskinan itu sebagai faktor individu itu salah. Itu struktur sosial. Ya, itu struktur sosial. Teman-teman itu perlu ini ya. Jadi miskin itu karena sosial struktur. Kita kan melihat misalnya ya, orang yang katakan sama-sama IQ-nya 120. Orang miskin dan dialah hanya beda tempat lahirnya. Beda sosial strukturnya ya. Itu pasti lebih maju yang ini. Bayangkan IQ katakan 110 aja. Itu pasti lebih sejahtera yang di sini hidupnya daripada yang di sini. Kenapa? Ya itu keuntungan dari evolusi orang tuanya, ya toh? Iya. Jadi sosial struktur orang tua itu menguntungkan bagi anak-anaknya. Makanya saya melihat kayak fenomena Mas Gibran, itu udah memang barokahnya lahir dari sebagiannya Pak Jokowi gitu aja. Ya kan? Iya. Itu aja. Jadi nah ini kemudian tuh teman-teman yang belum punya, yang masih jomblo, progresif dulu biar anaknya itu kemudian tuh tidak mengulangi kembali struktur dari orang tuanya. Biar calonnya itu tidak mengulangi struktur dari mana suaminya itu, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi kita fokus progresif, ya. Progresif lebih penting daripada hasil. Ini yang bikin orang kalang kabut itu struktur sosial ini loh, itu enggak bisa, itu sebuah kenyataan kehidupan gitu ya. Sebuah kenyataan yang kadang-kadang orang sambil jual diri aja biar masuk dalam struktur yang lebih tinggi, ya toh.
Seperti itu. Maksain diri berat. Gimana? Ya, memaksakan diri seperti itu jadi berat. Iya, berat karena ini nggak bisa ya. Ini seperti kita masuk struktur baru itu seperti orang yang beda habitat lah ya. Iya. Beda habitat. Osmosis, atmosfernya itu berbeda, tekanannya berbeda. Atmosfer kesadarannya itu berbeda gitu. Jadi kayak orang yang nggak bisa berenang lalu masuk ke dalam kolam megap-megap ya ada. Iya. Itu karena perbedaan atmosfer ya. Tekanan, ya. Tekanannya berbeda. Nah, itu dia, betul. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi tekanan atmosfer dari sosial level itu progresif kita yang harus mengatasi ya. Progresif kita. Untuk mengatasi, jadi saya ini kan saya itu pernah dibilangin Pak Sagira, Dokter Sagira. Jadi waktu itu ketika beliau lagi nyusun disertasinya, saya sering jadi teman diskusinya. Saya datangin ke ruang prakteknya gitu ya. Iya. Saya ikutin ketika dia visit pasien gitu. Itu loh. Saya diperlihatkan orang pasien-pasien kanker gitu itu loh. Kamu bisa nggak tuh ini prediksi-prediksi gitu ya? Iya. Ya saya menerangkan gitu. Lalu kemudian tuh sayang kamu ini nggak ada, kamu nggak punya akademis gitu ya. Iya. Nggak punya background akademis gitu. Kalau punya nih banyak membantu ya. Jadi secara ini saya ya nggak kuliah gitu ya, nggak selesai kuliahnya. Dan itu sudah merupakan barier ya, barier sosial level. Nah, tapi karena saya fokus pada progresif ya kemudian tuh ya saya punya dulu ya lingkar studi itu sama anak-anak UGM itu mahasiswa doktoral gitu ya. Ya karena saya ya nggak apa-apa nggak punya gelar tapi level progresifnya itu ya paling nggak setara kalau bisa lebih tinggi gitu. Jadi teman-teman yang nggak sekolah yang tidak punya warisan gitu ya jangan menyerah. Karena dirinya itu source of possibility ya. Source of possibility. Ini memang batasan terakhir ya. Ini adalah batasan terakhir dari perjuangan orang manusia itu sosial level. Nggak bisa naik kalau nggak unggul, ya kan? Jadi level sosial itu ini memberi kita pelajar harus unggul ya. Ya kita nggak bisa naik ke level berikutnya kalau tidak punya keunggulan. Makanya udah borong buku. Salah satu jalan keunggulan itu adalah membaca. Ya. Membaca. Ini aja saya paling setahun ini beli buku itu bisa 1000-an. Bisa 1000 buku tuh setahun kemarin lah ya. Itu keunggulan di situ gitu. Nggak bisa kita nggak membaca. Berhenti membaca, berhenti memimpin. Keunggulan itu artinya apa? Kita jadi leader gitu ya. Harus jadi leader. Keunggulan. Seperti itu. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Iya. Dengan pengetahuan. Hanya itu. Ya, hanya itu. Untuk mengubah sosial level. Hanya itu.
Tanpa keunggulan, hanya ngandalin keberuntungan, kerja keras itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena sosial level itu membutuhkan keunggulannya. Iya. Makanya kemudian pemerintah untuk melihat kenyataan ini, ya sediakan saja pendidikan. Tapi masyarakatnya tidak senang baca buku. Ya bagaimana? Bagaimana? Problem besar itu. Ya? Iya, problem besarnya itu nggak doyan baca buku. Yang baca buku aja udah sulit gitu ya. Apalagi yang nggak doyan. Dan mau nggak mau kalau mau berubah level finansialnya, itu dirubah dulu level sosialnya. Ya. Itu poin yang saya temukan dalam perjalanan saya untuk mengubah level sosial, level finansial, ubah level sosialnya dulu. Sebelum saya dikenalin sama kolega-koleganya Om, saya juga udah mulai nerapi gitu ya. Iya. Nerapi, tapi dapatnya 2M. Terima kasih Mas, gitu ya. Iya. Dapatnya ya rujak, teh. Bukannya itu. Tetap menghargai hal itu. Itu adalah hal terbaik yang mereka miliki, gitu ya. Iya. Tetapi itu kalau kita berbicara pada aspek level finansial, memang tidak ada finansial di sana. Mereka tidak memiliki itu, gitu. Iya. Mereka memiliki ketulusan, ya, memberikan apa yang mereka miliki yang terbaik. Kita dibeliin makanan yang mungkin mereka hanya setahun sekali memakannya, gitu. Saya merasakan betul tuh. Jadi sebelum ketemu lingkarannya Om itu, ya saya prakteknya sama orang-orang yang level sosial bawah. Dan itu kadang membuat mereka kita datang aja itu udah menangis gitu, seperti kedatangan malaikat gitu ya. Iya. Itu hal yang paling mewah ya, yang paling mewah di lingkaran sosial paling bawah itu kemurnian ya, ketulusan ya, ketulusan. Dalam pengertian itu mereka menyambut kita dengan air mata mereka tuh ya. Memang tidak ada finansial, tetapi di sana juga ada keunggulannya ya. Keunggulannya itu Ini tadi air mata itu saya menyebutnya air mata. Jadi tulus. Iya. Tulus. Kita datang tuh kayak malaikat lah. Ya. Persiapkan yang terbaik yang mereka miliki. Jadi kalau teman-teman mau peka untuk meningkatkan kepekaan kemanusiaannya, itu prakteknya di struktur-struktur sosial yang dianggap paling bawah, ya, piramida terbawah dari masyarakat. Tapi kalau mau finansial, itu harus ke level sosial, jangan di situ, gitu ya, seperti itu. Jadi ada ininya sendiri. Kalau mau meningkatkan empati, ke level sosial yang paling bawah, kalau mau finansial, lalu kemudian kita harus ke level atas. Seperti itu. Jadi ini mau nggak mau harus terus progresif ya, Pak ya? Iya, Pak. Progresif. Dan itu progresif paling cepat itu dengan apa? Lewat saya ingin menjadi ahli di bidang ini, ya, gitu. Kan terukur tuh ya. Iya. Tinggal kemudian itu gabung dalam komunitas, beli buku-bukunya gitu, pelajari
sampai mastering ya, sampai mastering. Sampai mastering. Ya kan? Ya. Kan levelnya itu kan learning ya. Apalagi habis learning itu apa? Tahap kedua? Apa latihan? Habis learning itu kan dia optimizing ya. Oh. Ya, pelatihan itu untuk optimasi. Oh. Habis optimasi itu apa ya? Mastering ya, habis optimasi itu mastering. Ya, learning. Jadi pelatihan-pelatihan itu untuk optimasi. Iya. Ini belum learning dia, masuk pelatihan ingin langsung hasilnya apa? Pengen mastering. Iya. Jadi yang ikut apa namanya? Yang ikut mentoring itu ya paling enggak dengan acara-acara seperti ini kan dia learningnya itu gratis gitu loh. Iya. Kan learning dulu ya. Nanti mungkin kalau masuk pelatihan, kursus itu tinggal ke sini langsung gitu. Kalau sudah dia di sini mudah mastering gitu. Tapi kalau belum ini belum learning gitu, belum ngerti apa-apa, waduh, berat itu. Berat. Ya. Yeah. Jadi itu ya Pak Sarif. Jadi Pak Sarif itu mulai harus memikirkan saya ingin mastering di bidang apa nih. Paling gampang di bidang misalnya apa? Online marketing aja Pak ya, sesuai yang di kelasnya Mas Camin itu ya. Oh iya. Ya itu dulu, mau nggak mau. Kalau mau jadi healer juga bisa. Nah itu maunya saya itu Bang. Mau jadi healer? Iya. Itu harus banyak praktek itu. Harus banyak praktek. Harus ke kantor. Oh gitu. Atau bisa juga nanti ikut sesama kan kita udah mulai praktek tuh ya. Oh begini tekniknya healing itu. Oh. Apapun lah sebenarnya itu mastering itu apapun ya. Iya. Intinya apapun bidang yang mau kita ambil kan tingkat kesadaran kita itu mampu ya, mampu. Apapun bidangnya. Seperti itu. Dan itu Pak Sarif harus buru-buru. Iya. Lebih memungkinkan yang mana? Misalnya online marketing atau menjadi healer. Ya, tapi memang ya nggak tahu mungkin callingnya itu ya kesan ke healer atau ya kan di terapis gitu. Terapis. Oh gitu. Dan itu terapisnya ke terapi psikologis atau terapi finansial gitu ya. Kan banyak itu Pak. Ada itu finansial terapi. Iya. Ini jadi terapis ya itu yang pertama Bang, ya, finansial ya itu mengikuti lah gitu. Dua-duanya berat juga Pak Judi ya, waktunya kan terbatas. Oke ya. Iya. Oke. Finansial terapi, tapi kalau yang terapi berbasis untuk apa namanya penyakit, iya, yaitu apa ya? Ya bisa juga sih, bisa juga. Tetapi itu syaratnya kan energi healer batinnya Pak Sarif harus kuat. Iya. Kali datang tuh orang langsung gerak. Iya. Langsung siuman. Siapa yang datang ya? Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan sih begitu. Agak. Ya seperti abang dulu pernah bilang gitu kan levelnya kan pertama klinisian ya kemudian jadi seniman gitu. Ya itu lagi
menyerap ya, memahami praktek klinisian terhadap diri kan. Ya, jadi mulai ini ya, mulainya belum orang lain. Gitu. Ya, sembuhin diri dulu. Ya. Jadi saya juga coba merangkum semua dari awal begitu ya, catatan saya sambil lihat-lihat lagi begitu. Paralaksnya barangkali atau ketemu lebih paham gitu. Jadi saya pindahkan ke komputer catatannya, karena catatan saya berantakan. Barangkali juga nanti mungkin kalau itu ya mungkin bisa jadi jembatan buat teman-teman supaya bisa lebih memahami ilmu kesadaran yang Abang sampaikan. Karena saya lihat juga memang masih banyak yang sulit juga pahamnya gitu Bang, barangkali. Iya, teman-teman yang lain kan mungkin butuh masukan atau jembatan gitu, jembatan lain gitu. Seperti aspek bahasa atau apa gitu, atau aspek deskripsinya. Jadi maksudnya apa yang saya alami, obrolan transendensi dan lain-lain, pengetahuan juga. Nah itu saya kumpulin gitu. Atau sebagai laporan transendensi saya gitu dari awal. Kalau jadi buku ya mudah-mudahan gitu. Ya, harapannya sih begitu. Iya. Saya lagi kumpulin gitu. Sambil saya coba lihat lagi pemahaman supaya lebih mendalam lagi. Tapi itu yang paling penting, Pak, dalam proses progresif itu. Iya. Yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk melihat ya, menyaksikan pola energi batin kita setiap saat. Iya. Kalau ini nggak bisa disaksikan, itu nanti nggak bisa diubah. Jadi itu harus ada catatan. Oh tadi saya merasakan 50. Iya. Tadi saya merasakan 125. Harusnya itu latihannya begini dulu untuk mau klinis. Iya. Dan itu tanpa analisis ya. Bukan. Jadi dalam menulis itu hati-hati di situ ya. Hati-hati. Nature pengandaian. Kan ada pengandaian. Orang itu menulis pengandaian itu penulisan gaya 400 plus. Ada penyaksian. Penyaksian itu ya melihat langsung. Jadi 120, 150. Jadi harus begitu dulu, harus jelas dulu nature-nya. Iya. 150 ditulis aja dulu begini. Per hari ya. 50, 30. Tinggal eventnya apa? Event. Iya. Jujur merekam event itu. Itu latihan penyaksian itu. Jangan pengandaian dulu. Nggak apa-apa kalau pengandaian itu memang ya kita menulis menulis di status FB pasti pengandaian. Tapi di buku harian kita itu penyaksiannya. Iya. Jadi menulis sebagai seorang penyaksi itu beda antara menulis dari seorang pengandaian. Jadi kalau menulis dari seorang penyaksi itu hanya kutipan-kutipan misalnya mengalami 50 ya. Itu biasanya hanya ungkapannya apa? 50 itu misalnya perutnya kosong, lemah, matanya membelalak gitu aja. Jadi yang kita saksikan aja secara fisiologis kita bagaimana. Terus orang-orang bahkan
mantannya pun menertawainya. Ini tulisan-tulisan penyaksian kan begini. Iya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Sarif menulis, tulisan pengandaian boleh, tulisan dan penyaksian harus. Iya. Penyaksian. Jadi kita udah mulai menyaksikan diri kita ya secara fisiologis, psikologis, emosi gitu ya. Ya. Sosialnya kayak apa? Intelektualnya kayak apa gitu ya. Mau mengucapkan yang dialami saja nggak punya kata untuk yang mewakili dia kan. Nah, itu harus penyaksian seperti itu. Iya. Oh. Apa adanya gitu ya maksudnya. Ya. Gitu. Jadi penyaksian itu sederhana gitu ya. Polos. Iya. Polos. Oke ya Pak Sarif itu dulu. Iya, Bang. Jadi nanti penulisannya bisa pakai pengandaian tapi usahakan penyaksian lalu diandaikan itu nggak apa-apa. Jadi penyaksian dulu baru pengandaian. Iya, iya. Nah ini yang ada kemarin ini Bang apa? Karena yang sebelum-sebelumnya kan mungkin banyak atau kok jadi ini jadi minim gitu ya. Jadi apa ya? Jadi lebih apa menikmati ini sebagai pengamat gitu Bang. Penyaksi. Penyaksi ya. Ya banyak. Ya mungkin juga saya mungkin bahasanya. Nanti berarti kalau pertemuan selanjutnya ini ya Pak Sarif kita belajar tentang bedanya pengamat sama penyaksi ya. Iya, oke. Biar jelas. Oke. Oke ya itu dulu pagi ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa isi kuesioner ya. Kalau mau pokoknya tuh gini ya. Belajar di PCI itu mulai learning, optimizing gitu, nanti mastering. Learning kuliah-kuliah CV kayak begini bagian dari learning ya. Learning itu memperluas wacana, memperluas ini. Terus baca buku-buku. Buku-buku Hawking, buku-buku Greg Braden, Joe Dispenza itu dibaca ya. Karena memang kita fokus dulu di situ ya. Fokus hal-hal yang sifatnya itu wacana spiritual. Jadi kalau perlu itu seluruh buku-buku itu dikumpulin dulu sebagai modal untuk learning. Walaupun belum bisa apa-apa, karena nanti kan dia harus optimizing gitu ya, harus dioptimasi. Lalu nanti mastering. Jadi jangan, wah saya kok udah beli buku semuanya, udah beli 5 buku Hawking, tapi belum bisa apa-apa ya, tahap learning. Baru tahap learning udah mau mastering. Jangan dilompat ya, jatuh. Ya, jadi baru kita belajar buku terus gitu kan, nambah learning terus. Seperti itu. Jadi teman-teman ya itu ya. Kalau mau betul-betul mau optimasi mastering spiritual tuh beli buku-buku yang direkomendasikan PCI karena memang kita bahas gitu loh. Kita fasilitasi untuk learning dengan obrolan kayak begini. Nanti juga ada di Sesamat, Mawar, itu kan learning semua. Ditambah baca buku, nanti bisa bertanya itu learning. Soal hasil nanti itu setelah dioptimasi, setelah mastering gitu ya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ganti kelas ya. Kita bedah buku di Venmetric. Kebetulan selama bulan puasa ini kita kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.